Yang terhormat Bapak Iwayan Nukalantara selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alvin Talentino, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Valuasi Nilai Wajar Saham PT Bali Bintang Sejahtera Tbk atau BOLA dengan metode Discounted Cash Flow, Relative Valuation, dan juga Residual Income Valuation. Berikut adalah outline daftar isi dari presentasi hari ini. Pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi diawali dengan pemberitaan bahwa klub bola Bali United Football Club secara resmi mengumumkan saham perdananya atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada 17 Juni 2019. Aksi IPO tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menjadi pemilik perusahaan dengan menjadi investor dan membuat Bali United bisa mengumpulkan dana sebesar 350 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk belanja modal seperti pengembangan dan pembangunan berbagai fasilitas, memperkuat struktur permodalan entitas anak, modal kerja, hingga operasional klub dan anak perusahaan. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam olahraga sepak bola. Dari 271 juta populasi di dalamnya, menurut Nielsen Sport, ada sekitar 77% penduduk Indonesia yang tertarik pada sepak bola, serta 74% penduduk Indonesia menyebut Indonesia sebagai olahraga favorit untuk ditonton di TV. Sepak bola sendiri memiliki jumlah penonton terbanyak di Indonesia dibandingkan olahraga lainnya, baik dari segi penonton offline maupun penonton online, dan berikut data pendukungnya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa olahraga sepak bola sendiri memiliki dan bisa menarik perhatian jutaan orang di luar sana yang bisa mendatangkan keuntungan pada klub. Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, berapa nilai intrinsik saham PT Bali Bintang Sejahtera atau BOLA berdasarkan pendekatan discounted cash flow? Yang kedua, berapa nilai intrinsik saham PT Bali Bintang Sejahtera atau BOLA berdasarkan pendekatan relative valuation? Yang ketiga, berapa nilai intrinsik saham PT Bali Bintang Sejahtera atau BOLA berdasarkan pendekatan residual income valuation? Tujuan dari penelitian ini untuk mencari estimasi nilai intrinsik saham BOLA menggunakan 3 metode yang akan menjelaskan apakah harga saham BOLA ini saat ini overvalue, fair value, atau undervalue. Landasan teori. Ada beberapa landasan teori yang saya gunakan, mulai dari investasi, nilai intrinsik, valuasi saham, dan juga top-down approach. Berikutnya adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan alur dari analisis penelitian saham yang dilakukan sebagai berikut. Alur tersebut mulai dari pengumpulan data pendukung, analisis makroekonomi, analisis industri, analisis perusahaan, yang dilanjutkan dengan penilaian menggunakan ketiga metode yang hasilnya kemudian akan direkonsiliasikan untuk mendapatkan nilai wajar saham BOLA. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif yang mayoritas datanya menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif dan juga data kualitatif. Data kuantitatif didapatkan dari laporan keuangan, kemudian dari nilai saham, nilai beta, berupa data yang dapat diukur dalam skala numerik. Sedangkan data kualitatif didapatkan berupa data makroekonomi, industri, dan juga perusahaan terkait yang tidak dalam bentuk angka. Di sini ada 3 metode yang akan digunakan untuk penelitian ini, yaitu metode discounted cash flow dengan pendekatan cash flow to the firm, FCFF, dan juga free cash flow to equity, FCFE. Kemudian metode relative valuation dengan price earning ratio atau PER dan juga price to book value atau PBV. Serta yang terakhir adalah metode residual income valuation yang merupakan salah satu pendekatan yang tidak begitu familiar tapi juga banyak digunakan oleh beberapa analis dengan menghitung pendapatan bersih setelah memperhitungkan biaya operasional bisnis. Hasil penelitian. Analisis ini memperkirakan
kondisi makroekonomi dengan menggunakan 3 indikator. Yang pertama yaitu produk domestik bruto. Produk PDB Indonesia ini dari tahun 2010 sampai tahun 2019 meningkat stagnan di sekitar 4-6% setiap tahunnya. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 kemarin menyebabkan PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,7%. Sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,69%, yang menandakan bahwa mulai ada pemulihan dan penanganan yang pandemi yang sudah mulai terlihat dampaknya. Yang kedua adalah tingkat inflasi. Pada Januari 2022, Indonesia mencatat inflasi sebesar 2,18 year on year, di mana sebelumnya sempat menyentuh angka terendah sejak tahun 2014, yaitu sebesar 1,68% pada tahun 2020. Seiring memulihnya kondisi COVID-19, ini akhirnya membuat Bank Indonesia mulai yakin memproyeksikan inflasi pada tahun 2022 sebesar 3% plus minus 1% dalam upaya untuk mendukung stabilitas perekonomian Indonesia ke depannya. Yang ketiga ada tingkat suku bunga. Suku bunga BI 7 days reserve repo rate masih bertahan di angka 3,5%. Cukup stabil selama beberapa bulan terakhir di level yang sama untuk menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan juga sistem keuangan yang mendukung upaya pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang beragam. Kemudian analisis industri. Penilaian dalam analisis industri ini menggunakan pendekatan Porter 5 Forces dengan memperhatikan 5 kekuatan bersaing, yaitu rivalry among competitor atau kompetisi dalam industri yang di tengah tersebut, yang menyebutkan industri sepak bola ini memiliki persaingan yang cukup ketat dengan high barriers to entry. Untuk masuk ke pasar sepak bola ini atau menjadi klub baru, itu membutuhkan modal yang sangat besar, dan juga dalam sepak bola popularitas dan prestasi menjadi kunci kesuksesan klub. Yang kedua adalah ancaman pendatang baru, di mana sangat sulit untuk menjadi pendatang baru, terutama di Indonesia. Klub sepak bola tidak bisa mengandalkan pendapatan dari kegiatan sepak bola saja, tapi harus mengandalkan dari segi komersial klub itu sendiri. Yang ketiga adalah ancaman produk substitusi, di mana masih banyak fenomena seperti live streaming ilegal hingga merchandise tiruan atau palsu, yang tentunya hal ini bisa mengurangi pendapatan klub. Yang keempat adalah kekuatan tawar dari pemasok, di mana pemasok utama dari klub bola itu sendiri adalah pemainnya. Semakin baik performa dan kontribusi pemain, akan berpengaruh terhadap kemenangan tim yang akan membawa tim pada kejayaan hingga akhirnya meningkatkan daya tawar pembeli dari klub lain. Yang kelima ada kekuatan tawar pembeli, di mana perilaku penggemar sebagai konsumen ini memiliki switching cost atau biaya beralih yang tinggi. Hal ini tentunya akan mengurangi sensitivitas harga dari pembeli. Secara historis, bola memiliki beberapa rasio-rasio keuangan yang dikumpulkan dari data historis sebagai berikut. Rasio profitabilitas bola ini masih kurang baik. Rasio aktivitas bola ini belum mampu mengoptimalkan kemampuan menghasilkan penjualannya dengan jumlah aset yang besar. Sehingga bisa dilihat di sini angka dari rasionya ini menjadi kecil. Kemudian rasio leverage dari bola ini memiliki ketergantungan yang kecil terhadap struktur pendanaan utang dan lebih banyak menggunakan ekuitas atau modal. Di sisi lain, earning per share atau EPS dari bola ini sendiri belum stabil dan juga bisa merugikan investor dan meningkatkan persepsi resiko. Secara umum, kondisi keuangan PT Bali Bintang Sejahtera Tbk atau bola itu sendiri masih butuh waktu untuk bisa mencapai kondisi stabil dengan menambah sumber pendapatan lainnya. Berikut adalah milestone perusahaan yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya perusahaan terus melakukan pengembangan, baik dari segi bisnis maupun juga dari segi prestasi sepak bola. Semakin tahun, semakin muncul banyak anak usaha baru, semakin terlihat juga prestasi klub dengan menjuarai Liga 1 di tahun 2019 hingga bertanding di kompetisi internasional AFC.
Mulai dari sebelumnya bernama Putra Samarinda Pusam yang berlokasi di Samarinda, kemudian dipindahkan dan menjadi tuan rumah di Bali, hingga akhirnya bisa melantai di bursa saham pada tahun 2019. Perusahaan berkomitmen akan terus memperbanyak jaringan bisnis dan semakin berprestasi dalam sepak bola profesional. Berikut juga ada data kepemilikan perusahaan di mana perusahaan dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Peter Tanuri dan kepemilikan saham terbesar masih dipegang oleh masyarakat umum sebesar 42,44%. Di sebelahnya ada juga data entitas anak yang membuktikan Bali United sendiri atau bola terus memperluas jaringan bisnisnya untuk bisa semakin berkembang. Di sebelah kanannya lagi ada informasi revenue stream, di mana pendapatan terbesarnya justru bukan dari aktivitas sepak bola, melainkan dari aktivitas anak perusahaan dan aktivitas komersial dari klub itu sendiri. Berikut adalah estimasi pertumbuhan pendapatan menggunakan data historis laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2020 yang digunakan sebagai acuan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar di setiap tahunnya, hingga lebih dari 100% pertumbuhannya. Di tahun 2020, karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas olahraga itu diberhentikan sejenak, ini berpengaruh juga pada sektor pendapatan lainnya. Berikut juga ada proyeksi pendapatan perusahaan yang diasumsikan akan kembali meningkat setelah pandemi ini mulai mereda, di mana aktivitas sepak bola ini bisa kembali normal dengan memperbolehkan penonton untuk datang ke stadion. Asumsi ini juga mengasumsikan perusahaan bola akan terus tumbuh setiap tahunnya dengan menambah entitas bisnis yang baru dan semakin mempertajam prestasi klub bola profesional mereka. Berikut adalah estimasi proyeksi laporan keuangan dengan tahun proyeksi selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai 2025 sebagai berikut. Berikut adalah estimasi tingkat diskonto untuk mencari nilai biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC menggunakan cost of equity dan juga cost of debt, di mana beberapa data ini didapat dari beberapa sumber seperti Bloomberg Terminal, surat berharga negara seri FR 0090 yang diambil yield-nya, kemudian rata-rata return saham IHSG selama 15 tahun, serta peraturan pemerintah dan lain-lainnya. Hingga akhirnya diperoleh nilai WACC sebesar 12,21%. Kita masuk pada perhitungan discounted cash flow. Setelah mendapatkan komponen-komponen pada slide sebelumnya, selanjutnya masuk pada perhitungan penilaian yang pertama, yaitu free cash flow to the firm sebagai berikut. Mulai dari memproyeksikan total NPV, kemudian mencari nilai terminal. Di sini penulis menggunakan pembobotan optimis, normal, dan juga pesimis untuk growth. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Indonesia di kisaran 4,7% hingga 5,5% sebagai berikut. Kemudian nilai akhir dari FCFF ini sendiri didapatkan dari hasil rekonsiliasi nilai saham dari ketiga opsi optimis, normal, dan pesimis sebelumnya, maka didapat nilai FCFF sebesar Rp151 per lembar saham. Berikutnya adalah perhitungan free cash flow to equity. Dengan cara yang sama seperti perhitungan FCFF sebelumnya, di mana hasil perhitungan nilai saham menggunakan FCFE diperoleh sebesar Rp300 per lembar saham. Berikutnya menggunakan metode relative valuation, menggunakan komponen PER dan juga PBV perusahaan. Di mana perusahaan bola ini belum memiliki pembanding yang sama dalam industri sepak bola, belum ada klub-klub lainnya yang juga melantai di bursa saham. Sehingga penulis menggunakan perusahaan sektor jasa keuangan sebagai pembanding dalam satu industri yang sama yang memiliki market cap yang sebanding juga dengan bola itu sendiri di kisaran 1 hingga 4 triliun. Hingga akhirnya didapatkan rata-rata industri sebagai berikut. Selanjutnya untuk mendapatkan fair value dari relative valuation itu sendiri, maka digunakan earning per share atau EPS dan juga book value per share dari
bola itu sendiri pada tahun 2022 kemudian dikalikan dengan rata-rata industri yang kemudian akan dirata-ratakan kembali dari PER dan juga PBV hingga akhirnya memperoleh nilai intrinsik saham yang nilainya sebesar Rp273 per lembar saham. Berikutnya metode residual income valuation yang menghitung terlebih dahulu residual income dari setiap tahun proyeksi dengan mengurangkan net profit dengan hasil perkalian dari cost of equity dikali dengan total equity sebagai berikut. Hasil penilaian dari kelebihan nilai residu atau residual income itu sendiri kemudian akan ditambahkan dengan book value di tahun 2022 yaitu 86,79 hingga akhirnya diperoleh nilai akhir saham dengan metode residual income valuation adalah sebesar Rp101 per lembar saham. Setelah didapatkan fair value dari ketiga metode, selanjutnya dilakukan rekonsiliasi nilai saham dengan menggunakan pembobotan sebesar 70 untuk DCF, 20% untuk relative valuation, dan juga 10% untuk residual income valuation. DCF masih memiliki bobot yang cukup besar karena DCF ini lebih mencerminkan kondisi perusahaan sesungguhnya berdasarkan nilai fundamental perusahaan melalui penggunaan data historis. Maka hasil akhir dari nilai intrinsik saham bola adalah sebesar Rp223 per lembar saham. Kesimpulan dan saran. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan yaitu nilai intrinsik saham berdasarkan pendekatan DCF dengan metode FCFF adalah sebesar Rp151 dan metode FCFE sebesar Rp300. Berdasarkan pendekatan relative valuation adalah sebesar Rp273 dan berdasarkan pendekatan residual income valuation adalah sebesar Rp101. Hasil rekonsiliasi ini saham tersebut didapatkan nilai akhir sebesar Rp232 per lembar saham. Kemudian juga harga akhir dari saham bola per 24 Mei 2022 menunjukkan harga sebesar Rp324 per lembar saham. Sedangkan pada harga wajar yang ditemui dalam penelitian ini adalah sebesar Rp223 per lembar saham. Maka dari itu harga saham bola berada di posisi under value. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan seperti adanya ketimpangan pada data historis yang diakibatkan tentunya karena situasi pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2020. Keterbatasan yang kedua yaitu karakteristik penilai ini juga sangat berpengaruh pada penentuan asumsi proyeksi keuangan. Dan juga keterbatasan lainnya yang ketiga, prestasi dan juga popularitas klub ini benar-benar sangat berpengaruh pada pendapatan klub, sehingga hal ini juga penting untuk bisa menganalisa kinerja klub sebagai klub profesional dalam menjalani kompetisi, karena semakin berjaya klub, semakin berprestasi klub tentunya akan semakin menambah popularitas yang berbanding lurus dengan semakin meningkatnya pendapatan yang akan didapatkan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah bahwa nilai saham bola itu sendiri bernilai over value sehingga investor ini disarankan untuk menahan pembelian ataupun menjualnya bagi yang telah memiliki sahamnya. Kemudian penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan data yang lebih baru dan juga dengan pengembangan model penilaian klub bola yang lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dan yang lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.